Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu masih kuat? Bapak masih kuat? Saya yang lemes. Ibu mah enak duduk sambil ngemil. Saya ngomong terus dari tadi. Ya, nggak apa-apa Ibu, yang penting ditelen ya. Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Ada satu pemahaman yang harus kita luruskan terkait tentang rizki. Yang namanya rizki itu bukan sesuatu yang jenisnya ini aja nih. Tahu Ibu ini apa? Ini jari. Masa duit mana nggak ada warnanya? Ya, Ibu tadi mentang-mentang kiai ngomongin duit, ini duit. Enggak. Ya Pak, ini jempol. Yang namanya rizki itu bukan cuma duit, Bu, bukan. Rizki itu ada dua, ada yang hissi, ada yang terasa, ada yang maknawi, ada yang non materi. Sehat tadi yang saya katakan, itu salah satu kenikmatan non materi yang Allah berikan kepada kita. Kalau Ibu dicabut sehatnya, sakitnya dikasih, terasa apa enggak? Terasa apa enggak? Ngeluh apa enggak? Ngeluh. Jangan selalu gambarkan kalau enggak punya uang itu, wah hancur dah. Bu, nih saya pesan, orang kaya bisa beli makanan-makanan nikmat, tapi orang kaya enggak bisa beli nikmat makan. Betul? Dia bisa beli makanan-makanan nikmat, tapi enggak bisa beli nikmatnya makan. Kenapa? Yang punya nikmat makan siapa? Yang punya nikmat makan siapa? Orang lapar. Ya iya, kalau orang lapar nikmat makannya ada enggak? Oh, ada makanan enak, gigi sakit lagi sakit gigi enak enggak? Enggak enak. Tapi memang yang biasa lapar orang susah. Orang kaya makanan banyak pantangnya. Kasih kopi, makasih lambung. Iya, ada enggak yang begitu? Kalah sama Gojek. Ada lagi apa? Orang dikasih makan daleman nggak berani kolesterol, kasih ini nggak berani. Itu mana nikmatnya? Makanya sehat itu non materi yang harus kita syukuri. Yang kedua, nikmat kemerdekaan Ibu. Kita kudu bersyukur sama Allah. Allah kasih kemerdekaan buat kita. Kalau tadi dijelaskan tentang sejarah, mudah-mudahan Ibu masih ingat. Dulu waktu kita lawan penjajah, diajarin sama guru kita senjatanya apa coba? Senjatanya apa? Bambu runcing, lawannya meriam. Bukan meriam Belina ini. Lawannya bom, lawannya pistol. Akal kita belum ngelempar juga udah ketembak. Betul apa enggak? Kok bisa menang dari mana? Allah yang punya pertolongan buat kita. Kalau bukan karena Allah, enggak mungkin kita bisa merdeka. Makanya founding father kita menuliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar mengatakan berkat rahmat Allah yang maha. Kalau bukan karena Allah kita nggak bakal bisa mendapatkan nikmat kemerdekaan. Tuh saudara kita yang udah merdeka di Timur Tengah Palestina. Dia sudah merdeka tapi nggak bisa mendapatkan kemerdekaan seperti kita. Mana lagi nih materi yang harus kita syukurin dan sering kita lupa nih, mohon maaf. Allah kasih pasangan hidup kita menjadi pasangan yang solih dan solihah. Ini karunia. Dikasih keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Plus dikasih anak yang solih dan karunia terbesar Allah berikan, kata Syekh Buzur Jamhar. Sittu khisolin ta'dilu jami'ad dunya. 6 tanda kenikmatan dunia Allah berikan kepada kita anak yang solih dan solihat. Kenapa? Karena hanya anak yang solih dan solihat itulah yang bisa mengerti bagaimana caranya berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Hanya anak yang solih dan solihah sajalah yang paham bagaimana caranya membahagiakan orang tuanya. Bukan hanya di dunia maupun nanti juga di akhir. Belum tentu anak yang kaya raya itu bisa membahagiakan orang tuanya, belum tentu. Ada satu kisah Ibu. Nanti dibawa pulang buat renungan. Kisah rakyat tapi perlu Ibu pahami. Ada satu daerah di luar Jawa Ibu.
ada ibu punya anak berhasil tiga-tiganya di kota. Pegawai, jadi jenderal, jadi ini. Orang sukses semua tiga-tiganya. Tapi lebaran gak pernah mudik. Yang dikirimin uang doang. Lama-lama ibunya ngirim surat bilang sakit keras. Pulang anak-anaknya. Waktu anak-anaknya pulang dilihat ibunya sehat. Lah katanya sakit keras. Kata ibunya, kalau ibu gak nyuratin gitu kamu gak bakal pulang. Lalu ibu tuh bilang gini, tolong dong ibu pengen makan sesuatu, bisa jadi ini jadi permintaan terakhir. Kata anak yang pertama, siap mah, mama minta apa? Mama pengen banget makan nasi putih anget. Siap, lauknya pepes. Pepes apa mah? Pepes tai burung dara. Pepes apa bu? Pepes apa pak? Tai burung. Terus anaknya yang bilang siap mah, dia bingung, tai burung dara. Dia, tai burung dara, iya. Beneran mah, kagak pengen pepes ikan, enggak, tai burung dara kata dia. Siapa? Langsung suruh adiknya, masak nasi anget. Ke pasar beli daun pisang, saya yang nyari tai burung daranya. Wah udah, singkat cerita, karena Mas Sofyan udah berdiri. Singkat cerita, jadi tuh masakan. Kata anak yang pertama, minggir, saya anak yang pertama. Saya yang berhak nyuapin ibu. Kata ibunya, bukan ibu yang mau makan, kalian yang mau makan. Kaget, disuruh jejer. Maka disuapin satu persatu anaknya. Yang satu itu pakai tai burung dara, yang satu langsung merem. Yang satunya langsung melengos. Kata ibunya, jangan langsung ditelan, dikunyah dulu. Gimana rasanya? Asem, gimana? Kecut, tengik kata. Katanya bau itu, rasa itu tidak ada duanya dibanding sakit ibu ketika kau tidak mau pulang ke rumah. Maka orang yang punya harta belum tentu bisa bahagiakan orang tua. Masya Allah. Ini tadi soal kotoran burung dara tadi ini karena ungkapan perasaan kekesalan dari seorang ibu karena mungkin anaknya jarang mungkin birrul walidain tadi ya. Dia nggak sadar dia berhasil itu karena berkat doa ibu. Doa ibu dan juga kedua orang tua. Sepeda tadi. Baik. Sepeda. Masya Allah, sekali lagi ini tadi hanya perumpamaan saja.